tidak tahu rasanya, saya tidak tahu kandungannya. Cuma dari namanya bir peletok, dia kayak di botol gitu ya Pak Dekan. Iya. Tapi kata orang-orang itu ya tidak ada kandungan birnya sama sekali ya. Itu mungkin cairan alkohol yang beku, yang memiliki bau, nah kemudian yang memiliki mungkin rasa, nah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hiwar, masalah-masalah sosial keagamaan. Semoga Anda dalam keadaan baik. Kali ini tema kita adalah kontroversi penerbitan sertifikat halal pada minuman keras. Ini saya kira tema yang luar biasa dan beberapa minggu terakhir ini sering mengemuka di pemberitaan. Karena itu pada kesempatan ini kami menghadirkan dua narasumber yang cukup beken lah dalam masalah ini, sehingga nanti bisa kita tarik benang merahnya kira-kira seperti apa. Narsum kita yang pertama adalah Bapak Hamdan Anwari. Beliau adalah anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia dan Badan Pimpinan Cabang Kabupaten Sleman, kebetulan di bagian SDM. Dan yang kedua adalah narasumber kita, saya baca saja ya karena namanya ini agak sulit, ini harus dibaca. Siap. Ini Mas Reza Pirgiawan. Nah, kalau saya lanjutkan dengan gelar itu LCM. Ini narasumber. Ini tidak ada narasumber pertama dan tidak ada narasumber kedua. Semuanya adalah narasumber inti. Baik, akhir-akhir ini kan kita mendengar bahwa ada minuman yang mendapat sertifikasi halal. Lalu kemudian terjadi apa ya? Terjadi respon yang cukup beragam. Dari kalangan MUI sendiri sempat menyatakan kami tidak bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu ya. Nah, MUI seperti itu apalagi kita ya. Lalu bagaimana sikap kita kan? Sehingga di tengah masyarakat itu semakin membingungkan. Masalahnya adalah karena membingungkan lalu kemudian mengkonsumsi. Kalau membingungkan lalu kemudian meninggalkan, ini lebih selamat. Nah, maka itu mari kita lihat dulu bagaimana permasalahan ini, kemudian bagaimana kira-kira solusinya. Narasumber kita, terutama Pak Hamdan ini, ya, sebagai pengamat gitu ya, perkembangan makanan dan minuman di dunia industri, kira-kira masalah ini seperti apa? Baik, mohon izin Bapak. Jadi terkait dengan perkembangan F&B produk, nah kalau di dalam industri pariwisata itu mengenal dengan food and beverage product, nah, seperti itu, sehingga pada sampai saat ini inovasi-inovasi tersebut itu berkembang atau selalu meningkat, nah begitu, sehingga banyak mixologis atau orang-orang yang memiliki ahli untuk meracik minuman tersebut itu berinovasi untuk mendekatkan kepada layak umumnya konsumen itu membutuhkan seperti apa, nah, seperti itu, sehingga sekarang banyak minuman-minuman atau inovasi-inovasi dari minuman yang baru seperti itu yang secara bahan itu tidak mengandung alkohol, namun ada bahan yang disubstitut ya atau pengganti sehingga mengganti seperti alkohol, namun intinya tidak ada alkohol di dalamnya. Nah seperti itu. Nah kita kalau di Indonesia mengenal koktail atau moktail ya, namun di Indonesia karena mayoritas itu adalah penganut agama Islam sehingga banyak terkenal moktail, nah, seperti itu. Ini kok menarik ya.
jadi tidak mengandung alkohol. Betul. Dicarikan alternatif material yang mengandung alkohol atau yang serupa. Ya, jadi menariknya adalah sekarang dengan banyaknya inovator-inovator mengembangkan makanan minuman tersebut itu mensubstitut atau mengganti sehingga yang bahan utamanya atau bahan pencampurnya itu adalah yang dulu adalah alkohol, namun diganti dengan bahan yang lainnya. Nah, seperti itu. Namun fungsinya hanya mirip begitu, mungkin dari rasa, mungkin bukan dari rasa, mohon maaf, mungkin dari aroma. Nah, seperti itu mendekati, namun sebetulnya kandungan alkoholnya tidak ada. Nah, seperti itu. Dan yang paling uniknya lagi, karena kalau melihat di sosial media itu kan menggunakan kata wine begitu. Betul. Sedangkan pada umumnya wine tersebut itu orang mengenal bahwa pasti fermented beverage, menggunakan proses fermentasi, sehingga alkohol pun ada. Namun kalau kita bisa search sekarang, karena sosial media ataupun akses itu bisa kita lakukan melalui handphone atau apa seperti itu, kita bisa melihat bahwa ada minuman yang awalnya itu brandnya adalah terkenal dengan brand alkoholik, namun ternyata mengeluarkan yang non alkoholik. Nah, seperti itu. Itu memang saat ini di perkembangan di industri beverage itu melakukan seperti itu untuk bisa diterima masyarakat pada umumnya. Baik, berarti dari sisi upaya dan usaha kreator dan inovator itu adalah mengadaptasikan produknya dengan kebutuhan masa kini. Betul. Jadi ini dari aspek bisnis gitu. Betul. Jadi belum kita lihat dari aspek hukumnya. Iya. Baik, saya akan pindah kepada Pak Reza dulu. Gitu kan. Tadi Mas Reza ya Pak Dekan. Ini cukup menarik. Betul Dekan. Ya, coba Pak gimana dulu? Cara pandangnya ini ya. Tadi saya mendengar, terima kasih paparannya Mas Hamdan. Saya jadi ingat beberapa produk yang mungkin dekat dengan saya secara pribadi, walaupun saya tidak mengkonsumsi sehari-hari, tapi kayak mocktail, koktail, terus bahkan kopi kan sekarang ada juga yang mocktail kalau saya tidak salah. Ya. Walaupun mereka mungkin bahan yang digunakan itu menggunakan sirup pengganti, apapun namanya gitu ya. Tapi itu memang agak kita tidak tahu bagaimana membedakan, karena di beberapa kafe misalnya ada juga yang mereka menggunakan penggantinya itu seperti bahannya ram gitu ya. Ada juga yang masih menggunakan alkohol dalam mocktailnya. Ada juga yang tadi seperti dinyatakan Pak Hamdan, memang mengganti sama sekali tidak ada. Sehingga sebenarnya secara kandungan alkoholnya memang sudah tidak ada. Cuman secara nama, karena hal itu identik dengan produk yang sering mengandung alkohol, sehingga masyarakat menganggapnya hal tersebut menjauhi, lebih cenderung menjauhi. Nah, produk-produk seperti itu saya rasa juga masih banyak di sekitar kita gitu. Jadi masalahnya ini bukan pada masalah material atau unsurnya, tapi masalah penamaan, kira-kira seperti itu. Iya, tapi itu kan cukup signifikan juga ya Pak Dekan, karena saya ingat kasusnya Migacoan. Migacoan itu sempat mengajukan sertifikasi halal, terus waktu itu tidak disetujui. Waktu itu sepertinya masih di MUI karena penamaan. Penamaan menunya itu kan mie setan dulu ya, mie iblis gitu-gitu. Walaupun tidak ada setan di mie-nya, makan ada setan kan nggak mungkin. Setannya dikonsumsi. Terus tapi karena itu ketika dalam standar pengajuan sertifikasi halal di MUI itu ada asas kepatutan juga, bahwasanya hal-hal yang memang identik dengan yang mempunyai konotasi negatif itu juga tidak dibolehkan, sehingga beberapa produk-produk yang memiliki
nama-nama tertentu itu juga tidak diluluskan. Nah, itu yang akhirnya kemarin ramai ketika pengajuan sertifikasi halal lewat proses self declare. Jadi sekarang di pengajuan sertifikasi halal di BPJPH, karena kan sekarang tidak di MUI lagi, di BPJPH ada jalur self declare. Artinya UMKM, benar ya, dan mohon saya dikoreksi, mereka bisa mengajukan sendiri, mendeklar sendiri bahwasannya produk mereka halal, terus itu diajukan ke BPJPH. Nah, beberapa produk itu yang akhirnya lolos kemarin, sehingga di website itu rame, ada bir apa gitu, saya lupa ya, yang punya sertifikasi. Baik, kita perdalam dulu. Betul. Ya. Karena bagaimanapun juga ini membuat keterkejutan yang cukup ya pada masyarakat. Betul, betul. Mungkin karena dari sisi namanya, nama ini terbiasa dulu adalah mengandung alkohol. Betul. Nah, terus tiba-tiba nama ini kemudian dibolehkan atau dihalalkan karena ada unsur pengganti peran, kan gitu. Pengganti peran dari alkohol tersebut. Nah, biasanya kan dalam proses sertifikasi halal itu kan dia akan berbicara, biasanya ketika misalkan dalam investigasi apakah ini halal atau tidak, dia akan melihat dari sisi proses. Ya. Nah, kira-kira material yang tampil sebagai pengganti peran dari alkohol ini memiliki sifat atau karakteristik seperti apa? Baik, jadi kan begini Bapak, memang terkait dengan bagaimana upaya dari industri food and beverage atau khususnya beverage di sini untuk bisa diterima di masyarakat tersebut, itu betul memang menggunakan substitute atau bahan pengganti. Nah, namun memang perlu digarisbawahi bahwa bahan pengganti ini tidak sama sekali sama ya, atau tidak sama sekali mirip dengan yang diganti tersebut. Misalnya kalau memang harus menggunakan salah satu mungkin cairan alkohol yang beku yang memiliki bau, nah kemudian yang memiliki mungkin rasa, nah seperti itu material tersebut itu hanya didekatkan dengan rasa dan aroma tersebut. Nah seperti itu, sehingga yang awalnya kandungan alkoholnya itu ada, sekarang kandungan alkoholnya tidak ada. Nah seperti itu. Tadi menarik juga terkait dengan penamaan Bapak. Sampai saat ini kalau kita mengenal kopi, ya begitu. Sekarang juga ada istilah gayo wine. Gitu. Oh iya, betul. Ada istilah wine disebut masuk. Pada umumnya wine ini sangat identik dengan minuman yang alkohol. Namun ternyata di situ kandungan wine-nya juga tidak ada. Nah, kalau di beberapa literatur memang disampaikan bahwa kenapa menggunakan istilah wine, karena ada proses fermentasi tersebut. Nah seperti itu. Namun memang tidak ada kandungannya, dan itu juga tidak ramai seperti ini. Betul. Enggak, ini ada kata kuncinya. Kalau kita akan minimal lah melihat hukumnya itu seperti apa. Karena kan di dalam Islam itu untuk menetapkan hukum terhadap suatu kasus, suatu benda dan lain sebagainya, itu kan melihat sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Menarik tadi, sifat yang ada itu adalah rasa dan aroma. Pertanyaannya, bisa ndak rasa dan aroma itu dijadikan ilat? Kan kira-kira begitu. Betul. Tapi jangan dijawab dulu. Perlu penjelasan yang lebih komprehensif lah dari Mas Reza atau Pak Reza. Mas Reza dulu. Terima kasih Pak Dekan. Terkait Homer, saya rasa kalau sampai saat ini pelarangan Homer itu sudah tahap final, tidak ada perdebatan lagi bahwasanya memang Homer itu haram. Dalam
proses pelarangannya juga Homer itu melalui beberapa fase yang akhirnya beberapa ulama menyimpulkan pelarangan Homer itu juga memang tidak bisa langsung, karena itu bisa menjadi polemik nanti ke depannya, sehingga memang harus bertahap. Karena di zaman Nabi juga ketika pelarangan Homer seperti itu. Yang menarik itu sebenarnya adalah saya pernah membaca terkait perubahan fatwa MUI terkait alkohol. Jadi MUI itu kurang lebih mengeluarkan fatwa terkait alkohol itu ada 5, mulai dari 2003 sampai 2018. Nah, yang terakhir saya tidak tahu detail nomornya, tapi itu ada 5, saya pernah membaca. Nah, yang terakhir itu yang disepakati adalah mungkin ada 2 garis besarnya. Yang pertama, memisahkan sumber alkohol. Jika alkohol itu bersumber dari industri atau perusahaan minuman keras, maka dia haram. Jika tidak, maka dia tidak bisa disebut halal, tapi mungkin suci. Seperti alkohol dalam hand sanitizer, alkohol untuk pembersihan tangan dan lain sebagainya. Nah, itu dipisahkan dalam fatwa MUI-nya. Tapi kalau yang mengandung dan berasal dari industri minuman keras, maka itu semuanya turunannya haram. Yang kedua adalah kadar. Nah, ini sebenarnya yang menarik pada kadarnya itu yang disepakati oleh MUI adalah 0,5% kandungan alkohol dalam minuman, khusus di minuman ini. Kenapa dipakai 0,5%? Karena kan kita pasti akan berdebat, bisa saja kandungan alkohol itu ada di tempat lain, karena kan alkohol itu jadi ilah tadi ya, memabukkan dan lain sebagainya. Tapi 0,5 itu dijadikan acuan oleh MUI, mengambil hadis Nabi. Hadisnya itu Nabi itu pernah meminum air perasan anggur yang diberikan oleh sahabat ketika itu. Nabi meminum itu selama 3 hari. Nah, 3 hari itu ketika Nabi meminum, karena kan Homer itu secara definisi adalah air perasan anggur. Yang semakin lama kadar alkoholnya pasti akan semakin banyak. Nah, setelah Nabi meminum 3 hari itu, hari keempat Nabi stop. Kenapa stop? Karena sudah mulai ada perubahan secara rasa, secara bau, dan keluar buih-buihnya di hadis itu. Nah, atas dasar hadis tersebut, MUI mengambil kesimpulan bekerja sama dengan LP-POM untuk meneliti perubahan zat air perasan anggur selama 3 hari itu, kadar alkoholnya naik berapa persen. Setelah diteliti sama LP-POM, sehingga ditentukanlah bahwasanya itu naiknya 0,5% setelah 3 hari. Itu yang dijadikan. Tapi ini perlu dipertegas lagi. MUI itu mengambil 0,5%. Nah, pertama kan pertanyaannya, mengapa MUI mengambil standar 0,5%? Itu satu. Yang kedua, apa yang dilakukan dalam tanda kutip oleh baginda Rasulullah tadi itu berdasarkan riwayat. Apakah riwayat ini tercantum dalam fatwa tersebut? Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana penilaian MUI terhadap perbuatan dalam tanda kutip adalah perbuatan baginda Rasulullah ini? Jadi secara umum tadi hadisnya tercantum juga di fatwanya ada 0,5%-nya diambil berdasarkan hadis tersebut. Karena ketika ayat pelarangan Homer itu kan datang 4 kali, Jadi di awal-awal itu tidak langsung diharamkan, sehingga di situ masih banyak yang mengkonsumsi, sehingga bahkan ada riwayatnya sahabat sholat masih mabuk itu, sehingga turun ayat selanjutnya itu ya. Nah, atas dasar itu di awal-awal semua perasan anggur itu dikatakan Homer. Padahal Homer itu adalah perasan anggur yang sudah mengeluarkan zat alkohol. Nah, makanya di ayat yang kedua, wamin samarotin nakhil tattakhizunahu, saya lupa, tattakhizunahu bla 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 wariskon. Jadi dari perasan air anggur itu ada yang kamu ambil sebagai Homer tadi, tapi ada juga yang dijadikan sebagai rizki. Rizki itu waktu itu memang diperjualbelikan, karena
di awal-awal air perasannya anggur itu memang belum mengeluarkan alkohol, sehingga tadi mungkin saya tidak tahu secara persisnya wine misalnya, semua air perasan anggur kalau kita langsung hukumkan itu haram, maka kayaknya juga tidak bisa dijadikan landasan. Misalnya kita ambil anggur terus kita peras, tidak mungkin itu jadi langsung jadi alkohol. Tapi setelah dia didiamkan selama 3 hari tadi, terus sudah mengeluarkan zat-zat alkoholnya, dan itu yang akhirnya dijadikan landasan oleh MUI untuk menetapkan 0,5%. Baik. Seperti itu mungkin, Pak Dekan. Saya kira ini bisa melebar. Iya, betul. Karena begini, ketika itu adalah produk dalam negeri, saya kira MUI bisa meneliti atau menginvestigasi, bisa melakukan asesmen lah, seperti apa kira-kira prosesnya. Tapi ketika produk itu datang dari luar, bagaimana tanggung jawab daripada badan penyelenggara jaminan produk-produk halal itu? Nah, ini saya kira yang kedua, bagaimana Anda melihatnya itu, terutama orang-orang yang bergerak di perhotelan tertentu itu ya. Kalau terkait di perhotelan memang ada beberapa peraturan bupati ya yang sudah ditaati. Nah, seperti itu. Pertama, ada kategori minuman beralkohol itu kan golongan A, B, dan C, seperti itu ya. Sehingga dalam dunia industri pariwisata khususnya seperti itu, golongan tersebut itu apabila kandungannya itu kurang dari 5% atau sama kurang dari 5% atau 5% itu termasuk golongan A. Seperti itu. Oleh siapa ini? Ini menurut peraturan Perbub nih, Pak. Perbub. Perbub ya, seperti itu. Kemudian ada golongan B itu yang antara 5 sampai 20 dan yang C itu 20 sampai 55. Nah, seperti itu. Nah, memang terkait dengan kandungan-kandungan alkohol yang tadi saya sampaikan, mohon maaf, yang tadi terkait dengan ada jenis beverage yang bahannya itu disubstitusi, itu memang tentunya apabila difatwakan tidak halal itu memang harus perlu ada kajian terlebih dahulu, karena tentunya untuk mengetahui bahwa produk tersebut itu terkategori misalnya non halal seperti itu, maka memang itu adalah ranahnya ya MUI ataupun Kementerian Agama. Nah, seperti itu. Nah, namun memang kalau kita amati dengan melihat perkembangan saat ini, itu memang ada bahwa ada produk-produk yang tidak begitu familiar di Indonesia, namun ternyata beberapa produk yang sudah terkenal di luar negeri tersebut itu ada yang bisa memisahkan, ada yang bisa memisahkan kandungan yang ada dalam beverage tersebut atau minuman tersebut. Nah, ketika dipisahkan seperti itu, apakah itu menjadi kategorinya, apakah tetap haram atau non halal seperti itu atau tidak, tentu itu perlu kajian lagi. Nah, seperti itu. Nah, memang di perkembangan saat ini seperti tadi saya sampaikan bahwa industri tersebut itu ingin mendekat ya, atau dekat dengan masyarakat, di mana sekarang sudah banyak yang memilih kepada ke arah non alkohol. Nah, seperti itu. Baik, tapi perlu saya klarifikasi, peraturan bupati tadi, bupati mana? Sleman. Oh, Sleman. Ya, ini kan harus. Tapi ada yang menarik tadi. Di peraturan itu adalah 5%. Kurang dari? Ya. Kurang dari. Yang MUI itu memperbolehkan adalah 0,5%. Ya, 0,5%. Kan jauh sekali. Betul. Nah, kira-kira pendapat Mas Reza seperti apa ini? Antara 0,5 dengan yang 5% ini dalam konteks peraturan bupati loh. Sebab ini juga membingungkan. Terima kasih Pak Dekan. Kalau saya secara pribadi jelas karena tadi secara muslim kita harus punya landasan yang kuat ketika mengkonsumsi barang tertentu atau barang apapun, sehingga memang
harusnya jika yang dijadikan landasan adalah fatwa MUI tadi dengan kandungan alkoholnya yang minimal itu 0,05%, maka itu mungkin bisa diterapkan atau dijadikan landasan untuk pembaharuan misalnya, atau sebagai pertimbangan dalam penerbitan perbuk tadi. Tapi kami juga tahu mungkin di ranah pembuatan peraturan bupati atau lain sebagainya pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain dari sisi bisnis dan lain sebagainya. Walaupun kami karena ekonomi Islam juga, dalam konsumsi barang itu kan tidak hanya memandang secara materi, tapi sebagai bentuk kehambaan kita juga sebagai seorang muslim. Mungkin itu dari kami. Tapi masih kandungannya itu menarik. Betul, ya. Karena ada dua kontradiksi. Iya, jadi begini. Tadi kan saya sampaikan, ketika dia produk luar, betul. Lalu bagaimana sikap dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tersebut? Apakah ini? Sebab saya juga kan tidak tahu. Apakah mereka itu akan memberikan sertifikasi halal semata-mata keterangan dari produsen? Kalau MUI kan tidak seperti itu, saya kira. Sebab dia harus melihat, harus ngecek betul bagaimana fakta proses pembuatan tersebut. Iya. Nah, ini kira-kira seperti apa? Tentunya terkait dengan ranah untuk diterbitkannya sertifikasi tersebut memang perlu adanya kajian yang lebih mendalam sih, melihat dari proses pembuatannya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Saya tadi juga menyimak apa yang disampaikan Pak Reza terkait dengan ketika brand tersebut ya, ketika brand tersebut itu memang umumnya atau dulu itu sudah mengandung alkohol, kemudian sekarang mengeluarkan yang non alkohol, maka yang non alkohol tersebut terkategori tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nah, seperti karena itu. Identik ya. Ada karena identik. tadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu memang perlu dikaji ulang kembali terkait dengan apa yang menjadi regulasi MUI untuk menerbitkan tersebut. Nah, seperti itu. Namun memang tadi sedikit sudah saya singgung terkait proses yang saat ini berkembang, bahwa pemisahan alkohol tersebut itu juga dalam dunia industri beverage itu dilakukan. Kemudian pengganti atau substitusi itu juga dilakukan. Seperti itu. Nah, jadi memang ke arah kepada bagaimana masyarakat umum itu bisa menerima. Tapi ini tetap menarik. Ada hadis Nabi. Kalau singkatnya itu artinya begini. Pada akhir zaman nanti, orang-orang itu akan menghalalkan sesuatu karena merubah namanya. Tapi kok ini berbeda itu. Menghalalkan sesuatu karena merubah unsur yang ada. Dalam tanda kutip haramnya, tapi namanya itu tetap. Namanya tetap dipertahankan. Iya. Ini kreasi dan inovasi apa ini? Kira-kira ini. Semata-mata pertimbangan pasar, ataukah juga punya tanggung jawab moral agar masyarakat Muslim itu tidak terjebak mengkonsumsi minuman yang di dalamnya terdapat unsur alkohol gitu. Kira-kira seperti apa? Ya, memang kalau di istilah mungkin marketing ya, ada istilah top of mind ya, di mana sebuah produk tersebut itu sudah banyak dikenal begitu ya, sehingga tidak perlu mengingat ketika jenis minuman ini langsung itu, ketika jenis minuman ini langsung ini. Nah, jadi levelnya sudah top of mind. Ini sangat menarik dan bisa diduga bahwa upaya inovasi tersebut itu untuk menjaga brand tersebut yang sudah eksis. Nah, seperti itu, sehingga brand tersebut melihat pangsa atau segmen-segmen yang ada di mana ada misalnya di Indonesia seperti itu, sehingga mengeluarkan produk-produk barunya. Berarti di sini ada dua aspek kalau saya lihat. Nanti kita dengar komentar Mas Reza. Satu sisi itu kan menjaga merek, karena mereknya terlanjur terkenal. Daripada membuat merek baru, susah sekali memperkenalkannya kan.
Tapi dari sisi lain ada tanggung jawab moral, artinya menyelamatkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, itu bagaimana pandangannya? Terima kasih Pak Dek. Saya tuh dari tadi jadi kepikiran ada satu produk minuman di, saya nggak tahu di Jogja atau di Jawa ya, ada namanya bir pletok. Betul. Bener dari, ya? dari Betawi. Dari Betawi ya namanya. Nah itu saya belum pernah mengkonsumsi, tapi saya pernah lihat. Saya tidak tahu rasanya, saya tidak tahu kandungannya. Cuman dari namanya bir pletok, dia kayak di botol gitu ya Pak Dek. Iya. Tapi kata orang-orang itu ya tidak ada kandungan birnya sama sekali ya. Saya nggak tahu apakah namanya memang jadi bir pletok itu ada sejarahnya tertentu, saya tidak tahu. Tapi tadi menarik Pak Dekan. Gini, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya konsumen produk-produk yang seperti mocktail, koktail, atau produk-produk yang disubstitusi menggunakan bahan-bahan yang halal itu pangsa pasarnya memang Gen Z atau anak muda atau sampai milenial. Nah, sehingga gaya hidup itu menjadi penting. Kadang kan ya kalau anak muda kita itu ingin mengkonsumsi itu, kadang mereka sebenarnya tidak suka, tapi karena ingin keren dan lain sebagainya itu terus mengkonsumsi itu, terjebak di situ. Nah, itu yang harusnya dibangun bahwasanya kalau di ekonomi Islam di SGI itu ada halal lifestyle. Halal lifestyle itu artinya kita tetap, ya bahasa anak mudanya mungkin tetap keren, tapi dengan lifestyle yang juga bagus. Makanya sekarang kan banyak yang mulai membuat konten olahraga, hidup sehat, makan makanan yang sehat dan lain sebagainya. Itu untuk membangun itu, untuk merubah mindset atau membangun sebuah proses lifestyle baru yang tidak perlu mengkonsumsi yang hal-hal seperti itu biar dibilang keren. Ada tempat lain Anda yang bisa terlihat keren juga. Sehingga tidak perlu tuh mengkonsumsi mocktail biar dibilang gimana gitu, walaupun tidak, sebenarnya juga tidak ada kandungan ya, tapi tetap alkohol, kita ingin tahu cara pandang MUI ini berangkat dari apa. Kan kalau saya lihat ini, ya kita tidak menghalalkan untuk masyarakat, tetapi juga kan tidak mengharamkan. Tapi minimal kalau saya tangkap ini kan kecenderungan apa namanya Mas Reza ini kan secara hukum kan tidak masalah, kira-kira begitu. Nah kemudian juga Mas Hamdan seperti itu. Nah sementara MUI itu kalau saya lihat sampai mengatakan kami tidak bertanggung jawab, ya kalau saya tidak salah. Betul sekali itu. Saya kira sudut pandangnya itu dari sisi apa? Kalau saya pribadi melihat Pak Dekan, memang karena sejak awal pemisahan pemindahan kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal itu akhirnya kan dipindah dari yang sebelumnya di bawah MUI ke BPJPH. Ada sebuah badan sendiri di bawah kementerian, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa menangkap kita lihat sisi positifnya Pak Dekan. Artinya ini untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Kenapa saya bilang kepastian hukum yang lebih kuat antara MUI sama BPJPH? MUI sampai sekarang kan memang statusnya tetap ormas ya Pak Dekan. Kita tidak bisa mengingkari itu. Sehingga ketika mengeluarkan sertifikat, daya tawar hukumnya mungkin tidak terlalu kuat. Sehingga pemerintah ingin membuat sebuah badan baru. Walaupun memang dalam prosesnya ini masih sangat tahap awal, sehingga masih sangat banyak hal yang perlu dibenahi. Saya lebih setuju jika BPJPH itu memang bekerja sama dengan MUI dalam setiap jadi kolaborasi ya, bukan sendiri-sendiri. Bukan sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan ya kita lihat ketika BPJPH mengeluarkan terus salah, MUI kan kesannya langsung lepas tangan. Ya mungkin dalam prosesnya juga karena MUI tidak pernah dilibatkan dalam proses pengeluaran sertifikasi halal tadi. Jika dari awal mungkin MUI dilibatkan, oke, sekarang sertifikatnya yang mengeluarkan BPJPH, tapi semua prosesnya MUI yang melakukan. Saya rasa itu lebih baik untuk semua pihak, Pak Dekan. Karena MUI sudah punya standar sendiri yang sama-sama kita terima, kuat secara dalil, secara landasannya juga kuat. Seperti itu mungkin kalau saya, Pak Dekan. Baik, jadi saya pindah ke Mas Hamdan ini. Sebetulnya proses untuk menghalalkan sesuatu atau mengharamkannya itu kan cukup melihat
kira-kira berapa sifat yang ada di dalamnya. Iya. Lalu kemudian ada proses, sifat-sifat itu harus dipahami. Nah, tadi kok sifat yang ada itu hanya 2, artinya rasa dan aroma. Nah, kalau kita lihat dari kajian usul fikih, kira-kira begitu ya. Rasa dan aroma itu kan tidak bisa dikualifikasi sebagai ilat, ya. Kecuali kalau ada sifat lain yang disebut dengan memabukkan. Kan itu bisa diidentifikasi dan bisa dikualifikasi. Kan itu. Jadi pertama harus kita lakukan identifikasi tentang sifat-sifat yang ada dalam unsur tersebut. Lalu sifat-sifat yang kita identifikasi ini mana yang kira-kira bisa ditetapkan sebagai ilat. Tapi kalau saya dengar tadi itu kok tidak ada yang bisa ditetapkan sebagai ilat. Jangan-jangan ada sifat lain yang disembunyikan ini oleh Pak Hamdan ini. Bagi para miksologis ya, orang yang memahami bagaimana cara meracik sebuah produk minuman tersebut itu memang substitusi itu menjadi bagian inovasi yang dilakukan oleh para miksologis ya. Kalau di kopi kita mengenal dengan barista. Iya, betul. Kemudian kalau di perhotelan kita mengenal bartender, seperti itu. Ya, kita memang melihat bahwa inovasi tersebut itu selalu dilakukan begitu. Kemudian, ya memang kenyataannya yang mengakibatkan sampai kepada yang memabukkan itu tidak terjadi begitu ya Pak. Tidak terjadi karena kalau berbicara substitusi itu hanya mendekati sama, bukan berarti sama. Nah, seperti itu. Bahkan mungkin kalau di prosentase sama sekali hanya mendekati saja, nah, begitu ya. Hanya bahan yang memiliki misalnya aroma yang diperoleh dari fermentasi, misalnya tebu atau seperti apa, itu bisa diganti dengan yang lainnya, nah, seperti itu. Nah, menarik juga bahwa terkait dengan para inovator dalam food and beverage itu mencoba mendekatkan inovasi atau produknya itu menjadi produk yang bisa diterima oleh masyarakat, nah, seperti itu. Sehingga saya memahaminya seperti ini Bapak, berarti upaya untuk mengonsumsi alkohol itu juga dilakukan oleh industri. Nah, begitu. Kalau dulu kita mengenal bahwa misalnya di hotel ini hanya menyajikan satu jenis minuman ini, namun dipegang oleh inovator atau miksologis yang hebat, maka ketika ada opsi lain, maka ke arah yang tadi beralkohol juga bisa ke arah yang tidak beralkohol. Nah, seperti itu. Jadi upaya pembatasan untuk mengonsumsi itu juga dilakukan oleh dunia industri. Nah, seperti itu. Tadi juga menarik bahwa kalau dihilangkan sama sekali masih pikir-pikir ya Pak. Kalau dihilangkan langsung diharamkan kan masih pikir-pikir. Nah, di industri pariwisata bahwa hotel yang bisa menjual adalah hotel yang berbintang 3 atau berbintang 4 atau berbintang lainnya. Ketika tidak bisa terkategori dalam hotel berbintang tersebut, itu kan tidak bisa menjual, nah, seperti itu. Kemudian ketika ada outlet misalnya nih, outlet ingin mendirikan industri food and beverage yang mengandung alkohol, itu dalam perbub tersebut sudah diatur tidak boleh dekat dengan masjid, sekolah, kemudian lingkungan masyarakat atau perkampungan, nah, seperti itu sudah diatur dalam hal itu. Nah mungkin sekarang juga sedang ramai ya, ketika ada penolakan itu bisa diduga bahwa ya ada hal-hal yang tidak memenuhi itu. Baik, saya kira menarik ya. Kalau kita lanjutkan 2 jam juga selesai. Tapi ada benang merah yang bisa kita tarik.
Pertama, masalah tahlil dan tahrim kalau istilah fikih itu. Menetapkan sesuatu menjadi halal atau menetapkan sesuatu menjadi haram. Sepertinya tidak bisa hanya satu lembaga. Misalkan Kemenak saja dengan badan penyelenggara tadi. Pilihannya mau tidak mau harus melibatkan MUI. Sebab secara keilmuan ini dan metode ilmu fikih dan metode fatwanya itu kan ada di MUI. Nah, okelah misalkan berdasarkan kajian yang matang sehingga itu tidak memabukkan. Tapi jangan-jangan MUI itu punya prinsip mabdaul ihtiyat, prinsip kehati-hatian. Atau mungkin dalam konteks makanan itu kan berbeda dengan konteks produk perbankan. Sangat berbeda. Ada prinsipnya itu berbeda. Ada al-khuruj minal khilaf, ada mura'atul khilaf. Nah, kalau saya tidak salah dalam konteks produk perbankan itu ya mura'atul khilaf. Jadi mempertimbangkan pendapat-pendapat yang representatif. Tetapi dalam konteks makanan ini kan ya al-khuruj minal khilaf ini keluar dari beragam pendapat tersebut, tapi konteksnya adalah prinsip kehati-hatian. Saya kira ini yang harus dibangun supaya tidak terjadi kebingungan di masyarakat. Saya kira cukup menarik ini ya. Sahabat Hiwar, dialog masalah-masalah sosial keagamaan. Ikuti terus podcast kami. Insya Allah dalam waktu yang akan datang akan muncul masalah-masalah yang jauh lebih dahsyat daripada yang kita bicarakan saat ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.